Oke, selamat datang di kuliah Kalkulus 2. Sekarang kita akan lanjut ke materi subbab 5.4, yaitu tentang menghitung panjang suatu kurva pada bidang ya. Ya, oke. Kemarin kan kita sudah pelajari ya kalau kita punya kartesius, kemudian kita punya fungsi, misalkan kita namakan y sama dengan fx, maka kalau kita punya ini dari ini titik A titik B, maka kalau kita integral A sampai B dari fx dx itu sama saja dengan kita menghitung luas yang diarsir ini kan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau ditanya panjang kurva dari titik A sampai titik B pada kurva ini berapa? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, misalkan kalau kita punya kurva yang sering kita jumpai gitu ya, cukup sering kita jumpai, misalkan kita punya kurvanya misalkan ya, lingkaran gitu ya. Ini kan persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a, karena pusatnya di 0,0 ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, kalau untuk menghitung kurvanya kan kita tahu sama seperti menghitung keliling ya. Kita tahu ini jari-jarinya a, ya maka panjang kurvanya, panjang kurva ya sama dengan kelilingnya kan 2pi a. Kita bisa menghitung. Nah, pertanyaannya kalau kurva-kurva yang lain seperti apa? Bagaimana caranya? Misalkan kalau kita punya kurva seperti ini, gitu ya, cara menghitung panjang kurvanya seperti apa, kemudian atau kurva parabolik, gitu ya, x kuadrat, gitu ya. Kalau kurvanya berbentuk persamaan linear garis lurus masih cukup mudah untuk dihitung, gitu kan ya, kita masih bisa menghitung. Nah, sekarang kalau begini bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama kita akan pelajari dulu yang namanya parameter, gitu ya. Jadi kita kembali ke misalkan kita punya suatu tadi ya, kembali ke persamaan lingkaran dengan kita anggaplah ya ini jari-jarinya A. Jadi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a, gitu ya. Nah, kita bisa memodelkan lain gitu ya bentuk persamaan kurva ini gitu ya. Caranya dengan apa? Kita membuat yang namanya parameter. Parameter itu bagaimana? Ya kita tinggal ini ya. Kalau kita menarik garis ke sini, kita tahu garis ini panjangnya a. Nah, caranya adalah kalau kita menghitung gitu ya, kalau kita tarik buat segitiga siku-siku, maka kita tahu kalau ini kita bilang sudutnya theta gitu ya, maka panjang dari ini adalah a sin theta dan panjangnya ini adalah a cos theta. Gitu ya. Kita bisa misalkan x-nya menjadi a cos theta dan y-nya a sin theta. Kemudian tetanya bergerak dari mana? Dari 0 sampai 2pi. Gitu ya. Tetanya bergerak dari 0 sampai 2pi, maka ya kita punya suatu persamaan parametrik dengan parameternya adalah theta. Atau kita bisa tulis gitu ya di buku, misalkan y sama dengan a sin t, y-nya a sinus t, ya. Oke, x-nya itu a cos t dan t-nya di antara 0 sampai 2pi. Ini kita bisa asumsikan ini seperti apa? Adalah waktu pergerakan dengan t itu waktu pergerakan.
gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa nyatakan persamaan fungsi yang kita punya dalam suatu parameter. Contoh, kalau kita punya kurva y sama dengan sin x gitu ya. Ketika sin 0 dia 0, ketika pi per 2 dia bernilai 1, ketika pi dia 0 lagi gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa buat persamaannya apa? Kita bisa misalkan persamaan parameternya x sama dengan t dan y sama dengan sin t. Atau misalkan kita punya fungsi di buku seperti yang dikasih tahu ya. Kalau saya misalkan punya begini, ini misalkan kita anggap fungsi y sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, ini kan kita bisa buat persamaannya menjadi apa? X-nya sama dengan t, y-nya berarti apa? Ya karena y x kuadrat berarti y t kuadrat. Begitu. Jadi kita nyatakan dalam bentuk parameter. Nah, terus kemudian diberikan suatu kurva dengan parameter, suatu fungsi dengan parameter, kemudian kita diminta untuk menggambar kurvanya. Gitu ya. Contoh kalau kita lihat pada contoh 3, gitu ya. Kita misalkan dibilang apa? Gambar kurva dengan apa? Persamaan x-nya itu adalah 2t tambah 1, y-nya itu t kuadrat kurang 1 dengan t-nya dari 0 sampai 3. Gitu ya. Nah, cara menggambarnya adalah kita mencoba ya dari T0, 1, 2, dan 3. Kalau T-nya 0, maka kita punya ketika T-nya 0, X-nya menjadi 2 kali 0 tambah 1, yaitu 1. Y-nya menjadi 0 kuadrat kurang 1, yaitu negatif 1. Berarti kita punya 1, negatif 1. Ketika T-nya 1, X-nya itu 2 kali 1 tambah 1, yaitu 3. Y-nya itu 1 kuadrat kurang 1, 0. Kita punya 3,0 koordinatnya. Ketika T-nya 2, kita peroleh X-nya itu adalah 2 kali 2 kurang tambah 1, gitu ya, yaitu 5. X-nya tadi itu, Y-nya adalah 2 kuadrat kurang 1, yaitu 3. Dapat 5,3. Dan ketika T sama dengan 3, kita punya X-nya itu adalah 2 kali 3 tambah 1, 7. Y-nya kita punya apa? 3 kuadrat kurang 1, 8. 7,8. Kita gambarkan. Yang pertama 1, negatif 1. Ya. Yang kedua itu 3,0. Gitu ya. 3,0. Yang ketiga itu adalah 5,3. 3. Yang keempat itu kita punya 7,8. Kalau kita lihat, maka kita punya grafiknya kira-kira seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita mencoba membentuk fungsinya, gitu ya, kalau kita perhatikan lagi, gitu ya, kita punya di sini, gitu ya, Y kan sama dengan T kuadrat kurang 1. Lihat ya, ini kan kalau 4Y, maka kita punya 4T kuadrat kurang 4. Begitu ya. Terus kemudian ini kita bisa tulis jadi apa nih? Kalau kita buat 2T tambah 1 kuadrat, gitu ya, itu akan jadi 4T kuadrat tambah 4T tambah 1. Kita harus menghasilkan ini. Gitu ya, ini tinggal kita kurang dengan apa? Kita kurang dengan
4T, terus kemudian karena tambah 1, berarti di sini kurang 5, gitu ya. Ini, oke, kita perhatikan lagi, yang ini, gitu ya, 2T tambah 1 kuadrat, kurang, ini kita bisa buat apa nih? Kurang 4T. Ingat kita punya X-nya tadi adalah 2T tambah 1 ya. Ini kurang 4T, kurang 2, kurang 3. Nah, ini kita lihat 2T tambah 1 kuadrat, ingat ini 4Y ya, sama dengan kurang 2 dikali apa nih? 2T tambah 1 kurang 3. Ini kita punya 2T tambah 1 itu adalah X, berarti ini X kuadrat kurang 2X kurang 3. Itu sama dengan 4Y, berarti Y-nya apa? Ya ini, X kuadrat kurang 2X kurang 3. Begitu ya. Jadi kita bisa dapatkan persamaannya dalam X, gitu ya, fungsi dalam X. Gitu. Terus kemudian di situ diberikan suatu definisi tentang suatu kurva yang smooth atau yang mulus. Gitu ya, dibilang di situ kalau teman-teman perhatikan definisinya, bilang apa? Suatu kurva itu dikatakan apa? Mulus, gitu ya. Mulus jika apa? Jika ya itu jika ditentukan oleh persamaan parametriknya, gitu ya, persamaan parametriknya, yaitu kalau kita bilang X sama dengan T dan Y sama dengan GT, sorry, gitu ya, X sama fungsi dalam T, Y juga fungsi dalam T, dengan kita bilang misalkan T-nya dari A, B, gitu ya. Yang pertama syaratnya apa? Dengan apa? Dengan F aksen dan G aksen itu ada, gitu ya, turunan pertama dari fungsi dalam T, dari X, fungsi X dalam T dan fungsi Y dalam T ada, terus kemudian continue dari kurung tutup A sampai B, gitu ya, dan nilai F aksen T dan G aksen T tak 0 secara bersamaan pada kurung buka A, B, gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti di sini kalian perhatikan, dicek ya, dikasih contoh. Maksudnya bagaimana? Jadi ingat, suatu kurva dikatakan mulus jika apa? Yang pertama, turunan pertama dari fungsi X terhadap T dan fungsi Y terhadap T itu ada, continue. Kemudian apa? Kemudian nilai turunan terhadap T untuk T dari A kurung buka A sampai B itu apa? Tidak sama-sama 0 untuk fungsi X dalam T dan Y dalam T. Jadi kalau ketika kita ketemu suatu nilai di mana di antara sini, di mana nilai turunan pertamanya itu 0 untuk kedua fungsi X dalam T dan Y dalam T, maka itu tidak mulus, bukan kurva yang mulus ya. Contoh kita lihat. Kita punya apa? Misalkan X-nya itu T kurang sin T. Kemudian Y-nya itu 1 kurang cos T. Sini T-nya dari 0 sampai 4pi. Gitu ya, kita mau cek apakah kurva ini mulus. Ya, caranya yang pertama apa? Kita tentukan dulu turunannya. X aksen T-nya apa? Ya, 1 kurang turunan sin T apa? Cos ya. T. Kalau Y aksen T-nya apa? Turunan 1 turunan cos min sin, ini jadi sin T. Gitu ya. Kemudian itu 1, setelah itu yang kedua, kalau kita lihat gitu ya, turunan ini
bisa tidak ya ketika mencapai sama-sama 0? Kita tinggal cek ya. Gitu ya. Ada tidak ya fungsi ini continue? Juga continue ya. Sekarang ada tidak? Apakah ada T di antara 0 sampai sehingga X aksen T itu sama dengan Y aksen T sama dengan 0? Ada tidak ya? Nah, kita cek itu ya. Ya, ternyata apa? Ternyata ada. Gitu ya. Kalau kita cek ya. Nah, sorry, pada kurung tutup ya. Pada kurung tutup 0 sampai 4pi, atau kalau kurung tutup berarti titik ujungnya tidak ini ya, titik kurang dari 0, lebih dari 0 kurang dari 4pi. Nah, sini kalau kita lihat, kita coba kalau t-nya 2pi, apa yang terjadi? 1 kurang cos 2pi, ya cos, kita tahu cos 0 1, cos pi itu min 1, gitu ya. Kemudian cos 2pi 1, jadi 1 kurang 1, 0. Ini X aksen dari 2pi. Kalau Y aksen 2pi, kita punya apa? Sin 2pi. Ya 0. Oh, ada bersamaan. Ketika nilai ini, keduanya ini sama-sama 0. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kurva dari persamaan parametrik di atas itu tak mulus. Gitu ya. Oke, nah kemudian sekarang kita mau pelajari bagaimana caranya menghitung panjang dari suatu kurva, gitu ya. Oke, misalkan kita punya bidang kartesius, terus kemudian kita punya kurva seperti ini bentuknya ya. Oke, nah kemudian sekarang kita mau diminta hitung panjang kurva ini, misalkan dari titik ini sampai, oke, ini saya panjangkan lagi. Sampai sini, katakan B, gitu ya. Pertama caranya adalah bagaimana, sama seperti ini ya, kita partisi. Caranya apa? Kita buat ini, kita buat segmen-segmen garis di sini. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat, itu bisa lihat di ini ya, di apa namanya, buku gitu ya. Ini garis, kita buat segmen garis lurus. Gitu ya. Sorry, ini garis. Oke. Nah, ini kita misalkan namakan ini X0, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Sorry, ini adalah kalau kita bilang fungsinya Y sama dengan Fx, maka ini adalah Fx0. Ini adalah nilai ini ya. Ini A yaitu X0, ini di sini yang X1, di sini X2, ini X0. Ini koordinatnya ya, sorry bukan X0. Di sini Fx0, Fx1, kemudian di sini ada Fx2, ya. Terus ada Fx3, ya, Fx4 dan seterusnya. Perhatikan caranya apa, kita bisa menghampiri ini dengan apa, kita menghitung panjang ini. Panjang setiap itu. Nah, ingat oke ya, jadi kita hitung panjang garis itu.
Oke, kita perhatikan gitu ya. Kalau kita punya ini kurvanya kalau gini, maka di sini titiknya, di sini garisnya ya. Jadi oke ya, jadi garisnya yang merah ini. Nah, perhatikan kalau kita ambil satu segmen yang ini, terus kita ini, lihat ya, panjang ini kan sama dengan apa? Ya ini ya. Jadi ini panjang ini itu adalah X, panjang ini adalah Y. Ingat? Gitu ya. Kita perhatikan itu ya. Jadi kalau kita mau menghitung panjang yang merah ini, kalau saya gambarkan ulang gitu ya. Di sini kan ada melengkung di sini, terus kemudian ada titik merah ini ya. Nah, kalau kita ingat ini kan apa nih? Kalau ini kalau dalam parameter berarti apa nih? Ft0, Gt0 ini Ft1, Gt1. Cara menghitungnya adalah ya kita bisa buat gini kan. Nah, ini ada jadi apa? Panjang ini. Kalau ini kita bilang S itu apa? Jadi panjang ini ditambah panjang ini. Akar dari panjang ini kuadrat tambah yang tegak ditambah mendatar kuadrat gitu kan berarti apa? Akar dari apa nih? Ft1 kurang Ft0 kuadrat gitu ya. Ditambah apa nih? Gt1 dikurang Gt0 kuadrat. Gitu ya. Nah, perhatikan itu. Jadi, kalau kita mau hitung semua panjang ini, berarti itu sama saja dengan apa nih? Kita bisa menghitung itu sama saja dengan apa? Kita kalau menghitung satu segmen ini, kalau kita namakan segmennya itu delta W, gitu ya. Kalau di buku di sini delta WI, itu sama-sama dengan apa tadi? Akar dari apa? Ya tadi ya, F TI kurang FTI min 1 kuadrat ditambah G TI kurang G TI min 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, perhatikan. Lihat ya. Perhatikan. Kalau F TI kurang F TI min 1 per TI kurang TI min 1 itu kan sama dengan apa? Turunan. Ingat ya, turunan pada titik ke gitu ya, pada suatu titik gitu ya. Ingat. Gitu ya. Ingat ini adalah apa? Berdasarkan teorema nilai rata-rata, ini sama dengan apa? Turunan pada suatu titik. Saya namakan titik topi ini TI topi, di mana apa? TI topi itu ada di antara apa? Titik TI min 1 dengan TI. Begitu juga dengan apa kalau kita lihat G TI kurang G TI min 1 per TI kurang TI min 1 itu sama dengan apa? G aksen T bar I. Saya bilang gimana ya, T bar I-nya anggota apa? TI min 1 sampai TI. Ingat teorema nilai antara ya. Ingat kalau kita punya teorema nilai rata-rata ya. Kalau kita punya Fx itu terturunkan di selang buka A, B, maka apa? Ada C anggota A, B, sehingga apa? FA dikurang FB per A min B sama dengan F aksen C. Nah, kita gunakan ini. Nah, dari sini lihat ya, TI kurang TI min 1 kan, lihat ya, yang ini itu sama dengan apa? Delta TI. Ini delta TI. Jadi apa? Ini kita bisa, yang ini kita bisa ganti jadi apa? Akar dari apa? Lihat ya. Ini kan sama saja dengan apa? F aksen
TI cap topi kuadrat delta TI, sorry jangan dikuadratkan dulu. Ya, kuadrat ditambah G aksen TI bar dikali delta TI kuadrat. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita ingat gitu ya. Berarti kalau kita menghitung semuanya berarti apa ya? Sigma ya. Menghitung semua panjang kurvanya apa? Sigma dari delta WI ya sama dengan sigma dari tadi ya akar F aksen TI. Ini karena ada deltanya suku yang sama gitu ya. Kita bisa buat apa? Lihat ya. Ini delta TI kuadrat ditambah G aksen TI kuadrat. Ini dikali apa? Delta TI. Nah, ini berarti apa? Kalau kita, ini kan sama saja dengan apa? Kalau partisinya mencapai tak hingga, ya, kalau kita partisi N-nya mencapai tak hingga, dari sigma I sama 1 sampai N dari apa? Partisi panjang dari suatu kurva, gitu ya. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Integral dari apa? Batasnya sampai B dari apa? Ingat, akar dari apa? Yo, F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt. Ini kita bisa tulis apa? Integral A sampai B. Ini apa nih? Dx per dt kuadrat, gitu kan? Akar ini tambah dy per dt kuadrat dt, gitu kan? Gitu. Atau kalau kita nyatakan fungsinya dalam x, gitu ya, tidak dalam parameter, ini x ya. Oke, kita nyatakan berarti ini kita bisa tulis apa? Ya, panjang kurvanya gitu ya, length dari kurvanya apa? Integral A sampai B apa? Kalau kita nyatakan fungsinya dalam X, gitu ya, berarti ya kita punya jadi ini. Apa? 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Gitu ya. Ya ini sama saja dengan kita masukkan dt-nya, gitu kan? Baru kita apa namanya? Kita kalikan. Gitu ya. Kalau dt-nya masuk berarti apa? Dt kuadrat habis, ini dy tinggal dy kuadrat, dx kuadrat tambah dy kuadrat. Kita bagi semuanya dengan dx kuadrat. Kita keluarkan dx kuadrat, jadi kan 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Gitu ya, dy per dx kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi kita dapat seperti ini. Jadi kita bisa hitung kalau dengan parameter ini, kita bisa gunakan ini. Kalau tanpa parameter, kita bisa gunakan yang bawah. Kalau fungsinya dalam y, fungsinya dalam y, ya nanti tinggal dx per dy kuadrat. Gitu ya. Misalkan, kita coba hitung ya. Kita hitung panjang kurva dari ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Gitu. Nah, ini kenapa? Persamaan lingkaran. Kita bisa tulis sebagai apa ya tadi? X-nya kita bisa tulis A cos T. Y-nya kita bisa A sin T. Dengan T-nya dari apa? 0 sampai 2pi. Ya, tinggal kalau kita cari X aksen. Kita cari X aksen T. Ya, ini apa jadinya? Ya, min A sin T. Kalau Y aksen T adalah A cos T, gitu ya. Kalau X aksen T, kuadrat tambah Y aksen T kuadrat, ya jadinya apa? A kuadrat sin kuadrat T ditambah A kuadrat cos kuadrat T. Kalau kita keluarkan A kuadrat, ini jadinya apa? Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T, jadinya A kuadrat 1, gitu ya. A kuadrat berarti
panjang kurvanya adalah apa? Yo, integral dari mana? 0 sampai 2pi dari apa? Akar tadi kan? dx dt ditambah dy dt kuadrat dt. Kita sudah tahu tadi dapatnya hasilnya berapa? Ini pi apa? Akar dari a kuadrat. Ini kan tadi a sin kuadrat theta, a kuadrat cos kuadrat theta. Ya. Jadinya kita punya apa? Integral 0 sampai 2pi dari a dt. Jadinya apa? Yo, a dikali t dengan 2pi sampai 0 berarti apa? Ya, jadinya 2pi a. Selesai. Sama saja dengan keliling. Kalau panjang line segmen kita bisa banyak menggunakan cara gitu ya. Oke, contoh lain lagi. Oke, kalau untuk kurva yang garis lurus, sebenarnya kita tidak perlu pakai tadi rumus yang diberikan juga bisa gitu ya, tapi kita coba saja menggunakannya. Kalian bisa lihat di contoh 4. Misalkan tentukan apa tuh panjang dari segmen garis, berarti artinya garis lurus ya, dari titik berapa 0,1 sampai titiknya 5,13. Berarti ini saya kepanjangan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kurang 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau segmen garis lurus dari sini ke sini, anggap lurus ya, 0,1 dan 5,13 ya. Sebenarnya Anda tinggal cara menggunakan Pythagoras juga bisa gitu ya. Ini kan tinggal apa? Panjang ini 5, panjang ini 12. Gitu ya. Jadi tinggal apa tuh? Berarti kalian bisa gunakan panjang kurvanya apa? Yo, akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, yaitu 25 tambah 144, 13. Nah, seperti ini juga bisa gitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan cara yang sudah diberikan. Cara apa? Kita cari persamaan dulu. Kita punya dua titik, kita bisa dapat persamaan garis ya. Caranya adalah apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan apa? X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Saya anggap ini adalah X1 dan Y1, berarti yang di sana itu ini X2 Y2. Berarti ini saya punya apa nih? Berarti Y kurang 1, Y2-nya itu tadi kalau tidak salah 13. Ya, sama dengan X kurang X1-nya 0, X2-nya itu 5, 0. Jadi kita punya Y min 1 per 12 sama dengan X per 5. Jadi kita punya Y min 1 sama dengan 12. X per 5. Jadi kita punya Y sama dengan 12X per 5 ditambah 1. Berarti dari sini kita tinggal kita gunakan rumus yang ini ya, panjang kurvanya adalah apa? Integral dari mana tuh? Dari 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 apa? Yang menggunakan ini akar 1 ditambah dy per dx kuadrat. X ya, karena fungsinya dalam X. Maka ini kita punya 0 sampai 5 dari apa nih? Akar. Ini turunannya apa? dy dx-nya apa? Ya 12 per 5. Berarti ini 1 ditambah 12 per 5 kuadrat. Ini nanti kita dapat 0 sampai 5 akar dari 25 per 25 tambah 144 per 25 dx. Ini adalah 5 itu akar dari 169 per 25 ya dx. Terus itu adalah 13 per 5 ya.
integral 0 sampai 5, 13/5 dx ya adalah 13/5x, terus kita masukin batas 5 sampai 0, ya kita dapat 13/5 kali 5, yaitu 13. Sama ya. Seperti itu. Begitu juga ada fungsi kuadrat yang diberikannya. Oke, itu sekian ya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Materinya sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih.